Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadi wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, kita akan melanjutkan mengenai syarat hadis sahih yang keempat dan kelima. Kita ulang, kemarin kita sudah membahas mengenai 3 syarat daripada hadis sahih. Yang pertama adalah ittisalus sanad, yang kedua lam yusyad, tidak ada syadad, tidak ada syudud, kemudian wala mu'allalan, tidak ada juga illah. Nah, kita akan membahas yang keempat, yaitu binaqli adlin, yaitu adalah seorang perawinya adalah adil. Kemudian yang kelima adalah binaqli adlin dhabitin, an mislihi dhabit, yaitu orangnya dobit. Nah, bagaimana kriteria adil itu, bagaimana kriteria dobit itu, mari kita akan bahas bareng-bareng. Kita baca tadi baitnya, yaitu awaluha sahihu wa huwa mattasal isnaduhu wa lam yushadha aw yu'al, yarwihi adun dobitun an mislihi mu'tamadun fi dhabtihi wa naqlihi. Yarwihi adun, hadis tersebut diriwayatkan oleh orang yang adil, fir riwayah, di dalam riwayatnya. Adil, seseorang dikatakan adil itu ada 5 kriteria. Yang pertama adalah muslim, seseorang yang beragama Islam. Karena syarat daripada meriwayatkan sebuah hadis itu adalah orangnya harus beragama Islam. Tetapi ketika dia mendengarkan hadis, ketika ia mengambil hadis, maka tidak ada syarat untuk beragama Islam. Tetapi ketika menyampaikan hadis, maka harus wajib beragama Islam. Ketika dia bukan beragama Islam, maka periwayatannya pun akan tertolak. Kemudian yang kedua adalah balik, yaitu orang yang menyampaikan hadis, meriwayatkan hadis, itu juga harus sudah balik. Tetapi ketika mendengarkan hadis itu tidak ada syarat untuk balik. Anak kecil pun boleh asalkan dia sudah mumayyiz. Karena sebagian daripada sahabat itu ada yang masih berumur anak-anak, masih berkanak-kanak, masih kanak-kanak, itu sudah ikut mendengarkan daripada hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seperti di sini di dalam kitab ada amma inda tahammuli fayajuzu li sabi al mumayyiz. Ketika tahammul, ketika mendengarkan hadis, ketika ikut duduk di majelis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masih kecil pun tetapi sudah mumayyiz, maka dia boleh ayatahammal al hadis qabla al bulugh, dia boleh mengambil hadis meskipun belum balik. Kemudian summa yuadi matahmiluhu, kemudian menyampaikan apa yang sudah dia bawa itu ba'dal buluk, setelah dia balik. Sebagai contoh siapa? Ada contohnya Ibnu Abbas, kemudian ada Ibnu Zubair, ada Nu'man bin Bashir, dan lain sebagainya. Kemudian syarat yang ketiga adalah akil, yaitu berakal. Ketika seseorang tidak berakal, tidak dinyatakan akalnya sempurna, maka dia tidak bisa diterima periwayatannya. Kemudian syarat yang keempat adalah dia selamat daripada perbuatan fasik. Dia tidak memperbanyak dosa-dosanya di dalam kemaksiatan, tidak banyak maksiat. Kemudian yang kelima adalah salamatur rawi min khawarim al-muru'ah, yaitu selamatnya seorang rawi dari hal-hal yang menyebabkan jatuhnya kemuruahan atau jatuhnya kewiraian seseorang. Nah, untuk yang pertama adalah mengenai kefasikan. Seseorang itu fasik, dinyatakan fasik apabila dia melakukan dosa terus-menerus, maka dia dinyatakan fasik. Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyampaikan begini, lau kana al-adlu malam yadnub lam najid adlan. Maka ketika seandainya seseorang itu dikatakan adil, dia tidak ada dosa sama sekali, maka kita tidak akan pernah menemukan seseorang yang disebut seorang yang adil di dalam rawi. Kemudian walau kana kullu dzambin la yamna'u minal adalah lam najid majruhan. Dan apabila setiap orang yang berdosa atau setiap dosa itu tidaklah
menghalangi seseorang atau menghalangi seseorang dari sifat adil, maka sesungguhnya kita tidak akan pernah menemukan orang yang majruhan, orang-orang yang tertuduh atau orang-orang yang dianggap cacat di dalam dianggap tidak adil gitu, tidak adil di dalam di dalam perawi. Kemudian walakin man tarakal kabair. Kemudian bagi siapa yang mereka meninggalkan dosa-dosa besar, walakin mahasinuhu aksara min masawihi fahuwa adlun. Tetapi apabila ada orang-orang yang meninggalkan dosa-dosa besar, kemudian dia melakukan sebuah kebaikan terus menerus, kebaikannya melebihi daripada hal-hal yang membuat dia lalai, membuat dia berdosa, maka dia dinyatakan orang-orang yang adil. Itu adalah daripada Imamuna Asy-Syafi'i. Nah, kemudian itu adalah yang keempat tadi apa? Salamatur rawi minal fisqi. Dari segala hal-hal yang membuat dia fasik ataupun dosa-dosa lainnya. Kemudian yang kelimanya adalah salamatur rawi minal khawarim al-muru'ah. Selamatnya seorang rawi daripada hal-hal yang menurunkan, menjatuhkan kemuruahan seseorang atau kewibawaan seseorang. Nah, kemuruah seseorang itu diketahui dari apa? Kemuruahan seseorang itu diketahui dari segi tempat, kemudian keadaan yang ada pada orang tersebut. Misalkan atas sebagai contoh paling mudah adalah ketika orang yang menilai itu berasal misalkan Indonesia, misalkan orang yang menilai adalah daerahnya Jawa Tengah, kemudian orang yang dinilai itu orang Jawa Timur, maka orang Jawa Tengah ini hendaknya dia mengetahui keadaan yang ada di Jawa Timur, mengetahui letak khususnya dia berada di kota mana, kemudian bagaimana adat istiadat yang ada di daerah tersebut, bagaimana urfnya, bagaimana kebiasaan yang ada di daerah tersebut. Kenapa? Karena terkadang apa yang dilakukan di daerah tersebut dianggap baik, ternyata di tempat lain dianggap buruk. Begitu juga sebaliknya, di tempat lain dianggap baik, ternyata di daerah tersebut dianggap buruk. Maka kita tidak bisa menghukumi kemuruahan seseorang itu atau kewiroian seseorang itu dengan daerah kita atau dengan keadaan yang ada pada tempat-tempat kita. Makanya ulama-ulama terdahulu ketika menilai kemuruahan kewiroian seseorang, mereka melihat kepada tempatnya, kepada waktunya juga. Karena terkadang waktu bisa merubah keadaan, bisa merubah kondisi dan uruf yang ada di dalam masyarakat. Oke, masalah adil kita selesai. Kemudian di sini wahwal muslimu al mukallaf. Nah ini kemudian salimu minal fisqi wa saghairil khissah. Kemudian fa kharaja al fasiqu wal majhulu ainan. Nah, tidak termasuk juga orang-orang yang fasik atau juga orang yang majhul ain. Majhul ain berarti tidak diketahui keadalahannya, tidak diketahui kedobitannya. Orang yang tidak jelas, di situ hanya tercantumkan tidak tercantumkan namanya. Jadi kita tidak akan bisa menilai orang tersebut karena di situ cuma seorang laki-laki. Seorang laki-laki dari mana? Bagaimana dengan ketakwaannya? Bagaimana dengan bagaimana dengan kesikohannya, bagaimana dengan keadaan dirinya, apakah dia hafalannya baik, apakah hafalannya kurang baik, maka kita tidak akan bisa menilainya karena di situ cuma rojulun. Misalkan kahaddatsana rojulun, sebagaimana telah mengabarkan kepada kami seorang laki-laki. Seorang laki-laki siapa? Kita tidak akan bisa menemukannya. Kemudian awhalan atau juga majhul hal. Nah, majhul hal ini diketahui dari apa? Yaitu keadaan seseorang. Yang menjadikan perbedaan mendasar antara majhul ain dan majhul hal adalah majhul ain itu lebih kepada kedobitan, kalau majhul hal itu lebih kepada keadalahan. Hal. Ka haddatsana Zaidun. Di sini ada namanya haddatsana Zaidun, telah mengabarkan kepada kami ada namanya Zaidun. Tapi Zaidun di sini itu Zaidun mana gitu kan? Zaidun yang A atau Zaidun yang B atau Zaidun yang C. Maka kita juga tidak akan bisa menelitinya, juga tidak bisa mengetahui apakah dia orang yang muru'ah,
apakah dia orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak bisa melihatnya. Wala na'rifu sifatahu, kita tidak akan tahu sifat-sifatnya. Wa dakhala riwayatul mar'ati wa riwayatus saghair wa riwayatur raqiqi. Afan. Wa dakhala riwayatul mar'ati wa riwayatu raqiqi. Nah, di dalam adalah ini juga masuk riwayat yang disampaikan oleh seorang perempuan itu juga diterima. Kenapa? Karena tidak ada syarat bagi seorang perawi itu adalah laki-laki, tidak ada syarat. Sebagaimana Ummu Salamah, sebagaimana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, radhiyallahu anhuma, beliau berdua ini adalah seorang perempuan hebat. Beliau diterima hadisnya. Bahkan termaktub di dalam kitab Sahih Bukhari. Kemudian wariwayatur raqiq, begitu juga dengan riwayatnya seorang budak. Riwayatnya seorang budak itu juga diterima karena tidak ada apa syarat orang merdeka yang harus meriwayatkan. Tetapi syaratnya adalah muslim, berakal, kemudian balik, kemudian salamatur rawi minal fisqi. Bermakna apa? Bermakna dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima adalah salamatur rawi minal khawarim al-muru'ah, yaitu selamatnya seorang rawi dari hal-hal yang merendahkan atau menjatuhkan kemuruahannya. Itu adalah syarat yang keempat. Kemudian kita baca syarat yang kelima. Di dalam tadi katakan yarwihi ad-dun dhabitun. Sekarang dhabitun an mislihi. Nah, makna dhabit di sini adalah dhabtut tam. Kenapa? Karena kalau dhabtut tam itu adalah sahih li dzati. Kalau khifu dhabti atau rendah sedikit kedobitannya, maka dia akan menjadi hadisun hasan li dzati. Karena di sini kita akan membahas mengenai hadis sahih li dzati, sehingga kedobitan di sini yang diminta adalah dobit tam, bukanlah dobit yang dobit khaf. Oke. Untuk masalah kita berhenti sampai sini. Untuk masalah dobit, alhamdulillah sudah untuk masalah adalah kita selesai, alhamdulillah. Maka kita akan lanjutkan pada video selanjutnya mengenai dobit. Karena dobit akan dibagi jadi dua, yaitu dobtus sodri dan dobtus kutub kitab. Nah, insyaallah kita akan bahas pada pertemuan selanjutnya. Syukran katsiran ala ihtimamikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.